Untuk lokasinya kita bisa lewat dari makam Nongsa lurus terus, dan di sini kita menemukan tubuhnya. Hey guys, jadi di sini kami mau wawancara sejarah Kampung Teri di Batam. Nah, di sini tuh Kampung Teri itu dikenal sebagai kampung yang bisa sebagai tempat pariwisata. Contohnya Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 akan mewawancarai Bapak siapa kalau boleh tahu, Pak? Saidar. Bapak Saidar dari Kampung Teri. Di sini kami dengan Saya Maya Putri Andoni. saya Fatma Gita Melani, saya Nur Azizah. saya Indah Pratiwi Putri dan Sauza Kirana. Di sini kami akan mewawancarai Bapak Saidar. Bapak Saidar, sebelumnya kami izin ya Bapak untuk mewawancarai asal-usul Kampung Teri. Pak, kalau boleh tahu dulu permulaan terbentuknya kampung ini seperti apa? Oh, kalau kampung ini udah lama betul terbentuknya. Memang kampung ini peninggalan dari kakek lah, kakek-kakek yang dulu kan. Nah, kampung ini awalnya tidak banyak gini rumahnya. Awalnya kurang lebih hitungan jari lah, mungkin 4 atau 5 rumah. Jadi tidak sebanyak ini. Nah, begitu kampung ini ingin ramai, maka di sini memang ada keajaiban. Keajaibannya begitu ada tambahan rumah, maka kampung ini akan terbakar. Itu sejarahnya memang. Jadi yang 5 rumah itu kenapa tidak terbakar? Karena masing-masing rumah itu dia mempunyai kitab, namanya Kitab Nabi Becukur. Kitab Nabi Becukur itu memang anti dengan api. Jadi walaupun lahannya terbakar, rumah-rumah orang tua kita dulu tak terbakar. Nah, Itu terbakar dalam artian rumahnya yang terbakar atau gimana? lahan. Di sini kan lahannya boleh katakan hutan ilalang, lalang. Di lalang, tanaman hutan kayu tidak banyak, yang banyak lalang. Jadi rumah-rumah orang-orang tua kita dulu dikelilingi lalang. Nah, jadi lalang itu setiap 1 tahun dia terbakar sendiri. Walau alam dari mana apinya kita tak tahu. Nah, jelas bukan daripada orang-orang yang tinggal situ. Bukan ulah manusia berarti ya Pak? Mungkin lah kita tak dapat tahu itu, tapi yang jelas setiap tahun dia terbakar. Bukan faktor cuaca, Pak? Bukan. Itu lama memang, kejadian itu lama. Setelah itu mungkin dengan perkembangan zaman, Batam juga berkembang. Jadi mungkin leluhur itu mengerti kampung ini harus ditempati, harus lebih daripada 4 atau 5 rumah kan. Jadi sampailah sekarang sikit bisa membangun. Sampailah sekarang ini ramai penduduk di sini. Ya kurang lebih sudah mencapai 40 sekian kakak. Ramai juga ya berarti. Kenapa kampung ini dinamakan Kampung Teri, Pak? Nah, kampung ini awalnya dia tak punya nama. Tapi itulah datuk-datuk kita yang dulu tuh memberi nama Kampung Teri. Sesuai Teri itu awal kata batu kerikil. Cuma batu kerikilnya licin, mulus, cantik lah gitu kan. Jadi batu-batu itu disebut batu teri. Batu teri. Begitu ada penghuni yang tinggal, maka dijadikan Kampung Teri. Kalau di sini saya lihat ini kan sektornya kayaknya bakau, tanaman bakau, terus ada juga perikanan. Rata-rata penduduk sini apakah memanfaatkan hasil seperti bakau atau lahan pantai seperti ini, Pak? Iya, kalau bakau memang masyarakat sini tidak manfaatkan. Memang masyarakat sini mayoritas nelayan. Nelayan. Malahan bakau itu kami rawat. Kenapa dirawat? Malahan ada yang ditanam. Karena bakau itu tempat berkembang biaknya biota laut.
Iya Pak. Malahan kita tanam lagi. Jadi memang di sini nelayan. Boleh katakan 95% masih nelayan. Kalau misalnya untuk di sini tadi kami lihat ada kira-kira makam bersejarah itu Pak. Itu makam keluarga yang ada di sini atau makam dari orang lain yang bisa dibilang kayak petua dari kampung lain bentangannya dimakamkan di sini. Iya. Kalau makam-makam bersejarah itu kebanyakan makam-makam boleh katakan orang yang jauh lah. Dia mungkin statusnya udah menyamai wali, maka makam itu tahu-tahu muncul di situ. Memang bukan dari masyarakat kampung ini. Makam itu di sini masih diurus nggak Pak? Masih Masih diurus. dengan masyarakat kampung Teri ini masih diurus. Minimal kita 1 tahun 2 kali tetap kita rawat. Sampai sekarang makamnya beroperasi nggak Pak? Maksudnya ada penduduk lain yang meninggal di kubur di situ atau itu sudah berhenti dari lama? Masih, karena kalau kampung ini ada yang meninggal, maka kami kebumikan di sana. Kira-kira untuk pengembangan kampung ini selanjutnya apakah pemerintah mengetahui Pak atau bagaimana? Sejauh ini memang kita ada informasikan ke pemerintah, bahkan pemerintah turun ke lapangan melihat keadaan kampung ini. Sesuai ini desa wisata, ya jelas desa wisata itu kan harus berkembang. Harus berkembang sehingga mensejahterakan penduduk yang ada di sini. Namun sampai sekarang mungkin pemerintah bukan tidak mempedulikan, tapi mungkin belum sampai waktunya. Belum sampai waktunya kan. Sayang kalau misalnya kampungnya nggak dilestarikan, bagus soalnya. Iya. Kira-kira luas ini berapa panjang ya Pak? Kalau kampung ini, kalau sekarang ini 7, sekian 7, sekian hektar. hektar. Kalau pantai ini Pak sejak kapan dijadikan tempat wisata Pak? Kalau pantai ini dari 1917. Banget tempat wisata. Ya. Tapi aku baru tahu sekarang. Dulu ini wisatanya dikelola sama siapa Pak? Kalau dulu Pari, penjelajah alam Kepri. Itulah awalnya 2017 awalnya kami gabung dengan Kecil ya di sini ya. dari lahir. Dari lahir. Dari lahir. Untuk pada zaman itu akses kesehatan itu kira-kira masuk tak? Kalau untuk kesehatan kita dulu tak punya dokter. Ada pun jauh, yang ada di belakang padang. Jadi masalah seperti kepengurusan surat menyurat juga kita yang ada di Nusa Pantai, Penghulu, camatnya tetap belakang padang. Jadi obat-obatan memang tak ada, kita alami. Jadi semenjak bapak lahir sampai bapak sekolah SD itu obat-obatan masih alami. Jembatannya di belakang padang. Belakang padang. Ini jauh. Iya. Tapi kalau ada yang butuh ke rumah sakit itu gimana Pak? Atau di sini dulu kayak ada tetua yang bisa mengobatin atau gimana Pak? Oh iya ada orang-orang tua. Jadi itulah diambil ramuan dari akar-akar kayu, daun. Nah, sebetulnya berlaku sampai sekarang ini. Cuman kita kan sekarang nih mau instan. Iya. Instan itu dalam arti dokter ada, apa susah-susah. Ya seperti untuk menahan bisa. Memang orang-orang tua memang ada dibekalkan kepada anak cucunya untuk menahan bisa. Tapi karena ada dokter lebih canggih lagi. Kalau orang dulu menahan bisa racun tadi itu ya paling setengah jam mungkin ada reaksi kan. Tapi dokter cukup dengan 5 menit. Iya. Jadi kenapa kita susah-susah kan? Terus Pak, kalau pembukaan jalan itu dulu awalnya seperti mana? Seperti apa? Kita rintis. Jadi cukup jalan lorong aja. Jalan lorong depan situ. Iya, bayangkan dari makam itu ke Batu Besar hanya ikut lorong jalan di hutan. Berarti Makan waktu sampai 6-7 jam. Itu bolak-balik kita ke Batu Besar. Orang tua bapak ya. Kalau untuk sekolah itu Pak jauh nggak? Jauh betul kalau sekolah. Kalau bapak SD tinggal di dalam tanah,
SD-nya di Padang Golok, Teringbai. Itu jalan atau Dayung sampan. pakai sampah? Sampan. Berapa kali tenggelam di laut, maka itu anak-anak nelayannya dia kayak gabus. Ya memang kalau udah ajal itu sehebat apapun juga akan habis kan. Tapi anak nelayannya memang wajib. Di sini pernah nggak Pak ada sejarah kecelakaan di laut? Ada. Tahun 2019 satu korban nelayan tenggelam di laut meninggal. 2024 yang kemarin. 2025 baru 2 orang nelayan tenggelam meninggal. Itu kenapa ya Pak? Kena angin. Cuaca. Jadi di sini memang aman. Kalau dilihat aman kan. Tamu-tamu bapak sering bilang, di sini sungai Pak ya. Iya sungai. Tapi kalau udah angin barat Pak, Ibu bisa nyawa pun terbang. Masa iya? Nah jadi yang meninggal itu semua diterpa angin barat. Tapi jasadnya ketemu Pak? Ketemu, cuman makan waktu. Makasih ya Bapak atas Iya. waktunya. Mohon maaf apabila ada perkataan kami yang berarti atau salah. Makasih atas waktunya Pak. Iya sama-sama. Sekian wawancara kami dengan Bapak Saidar dari Kampung Teri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesimpulan dari hasil wawancara kami ialah, selain sebagai tempat pemukiman, Kampung Teri menjadi salah satu desa wisata yang cukup menarik untuk kita kunjungi di akhir pekan, yang dimana ada berbagai tempat untuk disinggahi seperti kafe, poin bola Pantai Bakau, dan masih banyak lagi. Jadi jangan lupa untuk mampir ke Kampung Teri ya. Terima kasih.